Halo semuanya, nama saya Angeliki Valeri dari kelas 3B MAIS PSDKU dengan NIM 2105414037. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya hak merek pada suatu bisnis. Yang pertama adalah pengertian dari hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan norma-norma yang berisi peraturan-peraturan yang mengandung perintah dan larangan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yang dibuat oleh pengusaha dan jika dilanggar akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Salah satu hukum bisnis yang dibahas adalah hak merek dagang, yaitu brand. Merek adalah suatu identitas yang membedakan suatu perusahaan dari kompetitor lainnya. Merek juga membuat bisnis menjadi lebih dikenal oleh konsumen. Untuk itu, brand harus bisa dilindungi agar tidak menyebabkan masalah besar di masa depan. Pengertian dari merek itu sendiri adalah identitas dari suatu bisnis. Selain bisa dijadikan sebagai pembeda, merek juga bisa dijadikan sebagai instrumen yang mampu mewakili suatu perusahaan. Untuk itu, eksistensi dan juga bentuk komunikasi pada merek menjadi faktor penentu dalam memasarkan suatu produk, barang, atau jasa. Hak merek adalah hak eksklusif untuk pemilik merek yang sudah terdaftar dalam menggunakan mereknya dalam aktivitas perdagangan, produk barang, ataupun jasa, sesuai dengan kelas dan juga jenis produk barang atau jasa itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan melihat instrumen hukum yang mengatur hak merek. Yang pertama yaitu Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait merek dan indikasi geografis. Bahwa merek yang dilindungi adalah berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan warna, 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara atau gabungan dari 2 atau lebih unsur tersebut guna membedakan barang atau jasa yang disebut oleh individu atau perusahaan dalam kegiatan perdagangannya. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 35 Ayat 1, setiap merek dagang terdaftar akan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Pihak pemohon dapat mengajukan gugatan apabila orang lain memakai merek yang sama dengan milik pihak pemohon tanpa izin. Pihak pemohon dapat mengajukan gugatan sesuai Pasal 100 atau dengan penyelesaian alternatif sesuai Pasal 93. Kemudian kita akan melihat peran penting dari hak merek dalam suatu bisnis. Yang pertama, kekayaan intelektual yang mampu memberikan nilai atau valuasi lebih jauh dari perusahaan itu sendiri apabila bisa dikelola dengan tepat. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan hak merek adalah pemohon hak dari mereknya sendiri, karena mereklah yang mempunyai legal standing untuk hal tersebut. Yang kedua, sebagai penilaian signifikasi merek atau brand tersebut di dalam pandangan masyarakat. Yang ketiga, bisnis tidak akan bisa mendaftarkan merek hasil dari ciptaan pihak lain. Kemudian yang terakhir, sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek dagang pebisnis telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana proses mendaftarkan hak merek itu. Dirjen HKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mengajukan permohonan pada Dirjen HKI. Permohonan ini dibuat dengan rangkap 2 dan menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan suatu formulir permohonan yang sudah disediakan. Kemudian, di dalam permohonan tersebut, ada beberapa hal yang sebaiknya dicantumkan. Yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun permohonan dibuat. Kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon hak merek. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat pemegang surat kuasa hanya bila diperlukan. Yang keempat, warna-warna jika merek yang dimohonkan pendaftarnya menggunakan unsur warna tertentu khusus. Kemudian yang kelima, nama negara dan tanggal permintaan hak merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Yang terakhir, kelas produk barang atau jasa dan uraian jenis produk barang atau jenis kuasanya. Selanjutnya, beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pihak pemohon yaitu pertama, fotokopi KTP, kedua, fotokopi akta pendirian badan hukum yang sebelumnya sudah disahkan oleh notaris, ketiga, fotokopi surat peraturan kepemilikan bersama, keempat, surat kuasa khusus, kelima, tanda biaya pembayaran permohonan hak merek, keenam, 10 helai label merek atau etiket merek, yang terakhir, surat pernyataan yang isinya adalah bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah murni milik pihak yang memohon.
Selanjutnya, kita akan mengetahui hal yang diperhatikan dalam pendaftaran hak merek. Yang pertama, jika merek berwujud 3 dimensi, maka berikan contoh bentuk dari karakteristik merek tersebut, yaitu gambar yang bisa dilihat dari depan, belakang, atas, bawah, dan samping. Yang kedua, bila itu berupa suara, maka label merek yang dilampirkan adalah berupa suatu notasi dan juga rekaman suara. Yang ketiga, hal biaya, maka tergantung dari kelas produk barang atau jasa yang didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, tarif pendaftaran merek jenis UMKM adalah Rp500.000 secara online dan bila offline adalah Rp600.000. Untuk usaha selain UMKM atau umum, tarifnya adalah Rp1.800.000 bila online dan Rp2 juta bila offline. Berdasarkan tarif tersebut, bahwa pendaftaran secara online lebih murah daripada offline. Setelah itu, permohonan pendaftaran merek sudah diajukan. Pihak Dirjen HKI akan melakukan pemeriksaan formalitas dan juga substantif. Di dalam tahap pemeriksaan formalitas, nantinya seluruh persyaratan akan diperiksa. Bila terdapat kekurangan, maka pihak Dirjen HKI akan memberikan kesempatan pada pihak pemohon untuk bisa melengkapinya. Dan bila sudah lolos pemeriksaan formalitas, selanjutnya pemeriksaan substantif. Dalam tahap ini, maka permohonan nantinya akan diperiksa untuk bisa memastikan bahwa pihak pemohon tidak menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, pengecekan merek pada laman resmi. Cara melakukan riset merek adalah dengan mengunjungi laman resmi pdki.indonesia.dgip.go.id guna memastikan merek bisnis yang sudah didaftarkan ada. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, yaitu dengan mendaftarkan hak merek dagang, dapat mencegah orang lain untuk menggunakan merek dagang serupa dalam kelas dan jenis barang atau jasa yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 100 Ayat 1, menjelaskan bahwa setiap orang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain akan mendapatkan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Demikian pembahasan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.